Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Langsung aja review pertandingan antara Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur. Terima kasih yang sudah bergabung dengan live commentary. Manchester United menang dengan skor 2-0. Menurut gua penampilan Manchester United pasukan Erik ten Hag kali ini tampil sangat menggigit, sangat-sangat atraktif, sangat bagus. Di dua babak bisa bermain secara konsisten, bermain dengan pressing tinggi, bermain dengan rapi, dan juga bermain dengan berbahaya. Cukup banyak peluang-peluang yang diciptakan, baik itu di babak pertama maupun juga di babak kedua. Menurut gua kunci dari permainan atraktif Manchester United seperti yang gua bahas di preview ya, ada 3 hal. Nomor 1 adalah pressing. Bagaimana pressing Manchester United sangat-sangat efektif dilakukan hampir di semua lini, termasuk juga di lini pertahanan dari Tottenham Hotspur. High press dari pemain Manchester United yang sangat berani ya, melakukannya dari daerah Tottenham Hotspur ini dilangsungkan atau dilakukan dengan rapi, dengan terorganisir. Lalu bagaimana akurasi umpan dari Manchester United juga menurut gua sangat baik di pertandingan tadi. Jadi aliran bolanya sangat enak dilihat ya. Lalu juga atraktif dan solutif. Jadi tidak hanya dari crossing atau umpan 1-2, enggak. Pemain Manchester United juga beberapa kali tadi cukup berani, sangat berani melakukan tendangan-tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti dan cukup bagus, cukup berhasil. Sangat menyulitkan Hugo Lloris, penjaga gawang dari Tottenham Hotspur ini, bahkan harus jatuh bangun melakukan penyelamatan. Tadi menurut catatan gue ya, kalau Hugo Lloris tidak tampil cemerlang di bawah mistarnya, bukan tidak mungkin Manchester United ada banyak gol yang bersarang ke gawang Tottenham Hotspur. Jadi menurut gue Hugo Lloris mungkin jadi salah satu pemain terbaik bagi Tottenham Hotspur di pertandingan tadi. Lalu juga bagaimana pemain Manchester United karena pressing yang cukup bagus ya kan, cukup ketat, sehingga tidak banyak memberikan space ruangan bagi para pemain Tottenham Hotspur. Di babak pertama praktis hanya di 5-7 menit awal Tottenham Hotspur ini menguasai bola dan berhasil masuk ke pertahanan Manchester United ya. Beberapa kali berusaha untuk menciptakan momentum, tapi selebihnya nyaris tidak ada serangan yang berbahaya dari Tottenham Hotspur di babak pertama. Sebaliknya Manchester United sangat-sangat mendominasi. Cukup banyak serangan, tidak hanya dari pemain lini depan, bahkan pemain lini tengah. Fred tadi menurut gue juga tampil luar biasa di pertandingan tadi. Pressingnya pertama itu dulu. Bagaimana Fred ini cukup baik dalam melakukan perebutan bola. Lalu juga distribusinya di permainan tadi ada sebuah umpan yang sangat manis, sangat baik kepada seorang Marcus Rashford di babak pertama. Cukup jeli ya bagaimana dia memberikan bola ruangan kepada Marcus Rashford yang juga memiliki pengertian yang sangat baik sehingga berhasil mengambil bolanya. Cuman sayang tendangan Marcus Rashford yang sudah one on one dengan Hugo Lloris berhasil diselamatkan oleh sang kiper. Fred sendiri juga memiliki peluang, ada tadi tendangan dari kaki kiri kalau tidak salah dari luar kotak penalti di babak pertama, masih berhasil diselamatkan oleh Hugo Lloris. Manchester United sendiri sebenarnya tadi tampil masih tanpa Christian Eriksen karena memang di konferensi pers disebutkan oleh Erik ten Hag baru sembuh sakit ya, artinya masih belum 100% bahkan kondisinya. Lalu yang menarik ya tidak tampilnya seorang Cristiano Ronaldo di pertandingan tadi, di mana posisi depan ini diberikan ke seorang Marcus Rashford. Cristiano Ronaldo sendiri duduk di bangku cadangan, bahkan akhirnya tidak dimainkan sama sekali. Tadi memang ada insiden diperlihatkan ya di akhir-akhir babak kedua. Cristiano Ronaldo meninggalkan lapangan duluan, artinya masuk ke kamar ganti. Belum diketahui kenapa ya, mudah-mudahan nanti di konferensi pers akan diberi keterangan oleh Erik ten Hag apa yang terjadi karena terlalu banyak spekulasi. Tapi yang jelas komposisi Erik ten Hag menurut gua tepat, menurut gua pas ya. Manchester United bisa bermain dengan organisasi yang rapi, artinya dalam melakukan pressing, dalam melakukan serangan ini sangat baik.
Di babak kedua, Manchester United juga tetap secara konsisten melakukan apa yang dilakukan di babak pertama, memberikan kesulitan kepada Tottenham Hotspur. Tidak banyak ruangan yang bisa dikuasai oleh Tottenham Hotspur. Manchester United tampil dengan tempo tinggi hampir sepanjang 90 menit, dan ini menurut gue harus diberikan kredit. Karena apa? Pemain bisa konsisten bermain seperti itu, ya, itu dengan kesiapan fisik yang bagus dan juga nyali, artinya mentalitas, karakter itu terlihat di atas lapangan tadi. Semua pemain Manchester United secara bersama-sama mengejar bola, merebut, lalu juga dalam melakukan transisi ini juga dilakukan dengan baik, ya, dari bertahan ke menyerang. Bahkan ketika Manchester United kehilangan bola, pemain pun juga dengan cepat menutup pergerakan para pemain Tottenham Hotspur, sehingga praktis pemain Tottenham Hotspur tidak banyak mendapatkan possession, katakanlah demikian, terutama possession ketika mereka berusaha untuk masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Pressing Manchester United tadi menurut gue sangat luar biasa. Akhirnya gol yang dinanti-nanti terjadi di babak kedua, bahkan istimewanya gol terjadi di awal babak kedua, dan ini menurut gue juga faktor penting di mana pemain belum siap, belum fokus, ya, tapi sudah dikejutkan, dan ini menurut gue ya seperti juga meruntuhkan tembok Tottenham Hotspur yang di babak pertama belum berhasil ditembus oleh Manchester United, dan ketika ketinggalan 1-0 ini tentu saja menurunkan rasa percaya diri, ya, dari pemain Tottenham Hotspur. Sebaliknya, ini seperti menaikkan rasa percaya diri dari pemain Manchester United, dan tadinya gue perkirakan setelah 1-0 and then bagaimana, ternyata Manchester United tetap tampil menyerang, tetap tampil disiplin, tetap melakukan pressing yang ketat. Akibatnya apa? Ya, pemain Tottenham Hotspur tidak banyak juga bisa mencari ruangan atau bahkan menyerang untuk menyamakan kedudukan. Momentum praktis tidak banyak didapatkan. Ada satu momentum tadi dari Harry Kane yang ternyata offside, tapi bolanya masih bisa ditepis oleh David De Gea, dan bolanya mengalir terus sampai ke pertahanan Tottenham Hotspur. Ada Fred tadi yang ingin melewati Dyer, tapi bolanya masih membentur Dyer dan jatuh di kaki Bruno Fernandes yang dengan jitu berhasil placing bolanya di sebelah kiri Hugo Lloris. 2-0 bagi Manchester United, perfect, killing the game menurut gua. Setelahnya Manchester United masih terus menguasai pertandingan, ya, menguasai bola, sampai akhirnya Antonio Conte mengganti banyak pemainnya, bahkan total 5 pemain kalau tidak salah. Dan di sana Manchester United baru pelan-pelan akhirnya lebih banyak turun mengamankan kedudukan supaya tidak kebobolan pastinya, ya, memperkuat lini pertahanan, dan berhasil. Jadi menurut gue hari ini luar biasa Manchester United, 3 poin, 2 gol, clean sheet, menghadapi tim yang sedang naik daun karena di klasemen berada di atas dari pasukan Erik ten Hag. Erik ten Hag sendiri menurut gue sekali lagi kredit harus diberikan kepada seorang Erik ten Hag. Banyak komentar dikatakan Erik ten Hag strateginya begini dan begitu, ya, karena memang kedalaman skuad dari Manchester United tidak cukup dalam. Mempercayakan kepada skuad atau pemain muda tentu saja dengan resiko, ya, ini jadwal sangat ketat, intensitas cukup tinggi, ada resiko di sana. Kalau sukses, kalau tidak sukses tentu saja ini juga bisa jadi bumerang bagi pemain muda itu sendiri. Tapi tadi bisa tepat memilih komposisi pemainnya, ya, bahkan merubah formasi, walaupun merubah formasi ini tidak serta-merta dikatakan pelatih itu kaya atau miskin taktik, tidak, tapi yang jelas Erik ten Hag mampu membaca situasi, bahkan dia berani menggantikan seorang Anthony, digantikan dengan Scott McTominay, merubah komposisi sedikit menjadi 4-3-3 menurut gue, ya, karena Bruno Fernandes praktis lebih ditempatkan di sisi kanan. Cuman ya menurut gue itu cukup bagus karena intinya atau Manchester United 3 poin, 2 gol, clean sheet, permainan atraktif, sangat menghibur, gue sangat puas. Ini merupakan statistik di pertandingan tadi, bisa dilihat, ya, possession 52% berbanding 48. Yang istimewa adalah total shots. Bayangkan 28 total shots dari Manchester United, 10 on target. Hugo Lloris luar biasa juga, ya, harus diacungi jempol di pertandingan tadi, karena kalau tidak lebih bisa banget, ya, kebobolan lebih banyak.
Passing akurasi sangat baik ya, 86%, rapi. Ini seperti yang gue katakan ya di preview, rapi, bernyali, dan harus bisa bikin gol. Duel, Manchester United lebih banyak memenangkan duel. Possession loss, Tottenham Hotspur lebih banyak kehilangan possession. Ini karena Manchester United sangat baik dalam melakukan pressing. Clearance pun juga demikian. Manchester United cukup jauh, jaraknya 16 berbanding dengan 10. Ini merupakan salah satu pemain yang menurut gue tampil luar biasa. Fred menurut SofaScore ratingnya ada di 8,3. Akurasi passing menurut gue ya begitulah, 77%. Key passesnya tapi luar biasa. Ada 3 dari Fred. Long ball-nya 7 percobaan, 3 yang sukses. Ground duels-nya juga cukup bagus, 50%, 4 yang dimenangkan. Cukup baik menurut gua Fred dalam melakukan duel-duel tadi, utamanya salah satu senjata dari Fred ya, artinya melakukan pressing merebut bola. Ini merupakan heat maps dari Fred, dimana bisa dilihat dia lebih tampil memang di depan sepertiga dari Tottenham Hotspur, dimana dia cukup sering juga melakukan duel dan memenangkan duel. Tapi menurut gua yang lebih istimewa lagi di pertandingan tadi adalah seorang Bruno Fernandes. 93% passing akurasi, 89 touching the ball-nya ya. 9 key passes, itu yang istimewa. 9 umpan kunci. Wow, luar biasa penampilan dari Bruno Fernandes. Long ball-nya 9 dari 10. Wow, ini sangat baik sekali. Crossing-nya 3. Bisa memberikan completed artinya crossingnya yang akurat, dan ini merupakan terbaik di pertandingan tadi, dan dia berhasil mempersembahkan 1 gol. Luar biasa. Ini gue ambil juga statistik ya, siapa yang paling influence di pertandingan tadi. 99% ini ada di Bruno Fernandes. Ini gue ambil dari manunited.com. Dari SofaScore ratingnya luar biasa, 9,4. Sehingga menurut gua man of the match kali ini ya. Memang betul Fred bermain bagus, bermain cemerlang, tapi menurut gua adalah seorang Bruno Fernandes, di mana ya dia tampil tanpa seorang Christian Eriksen, dan ini bisa dilihat heat maps-nya dia ada di depan sepertiga akhir dari Tottenham Hotspur, hampir di sepanjang lini. Menurut gua ini juga luar biasa. Jadi menurut gua man of the match-nya, ringan amatiran gua ya, ada seorang Bruno Fernandes. Sebelum gua akhiri ya, iseng-iseng gua berarti bener ya, gua tebak skornya 2-0. Ya tentu saja gua bisa bener, banyak salahnya, tapi kali ini gua kebetulan bener. Gua tebak 2-0 dan memang hasilnya 2-0. Dengan kemenangan ini tentu saja Manchester United masih terus berada di papan atas. Sekarang masih berada di peringkat kelima dengan nilai 19, di bawah Chelsea dengan nilai 20. Tottenham Hotspur masih berada di peringkat ketiga ya dengan nilai 23. Pertandingan selanjutnya hari Sabtu waktu Belanda, Manchester United akan tandang ke Stamford Bridge menghadapi tuan rumah Chelsea. Partai yang menurut gue juga big match. Insya Allah nanti akan gue bikin previewnya. Sekian dulu. Bagaimana menurut tanggapan Sobat Football United? Siapa man of the match-nya? Bagaimana jalannya pertandingan? Apa yang masih kurang kira-kira? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.